Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholawatan ila rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi sahabat-sahabat ekspedisi iman dengan tim yang akan mencoba mengulas sedikit terkait sakaratul maut pada seri Semis, segmen misteri. Sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan serta keberkahan bagi kita semua, terutama pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, di segmen misteri, tim ekspedisi iman mencoba membahas terkait dengan sakaratul maut dan hikmah-hikmah apa yang akan terjadi pada sakaratul maut dan juga di alam kubur. Simak terus pembahasannya. Baik teman-teman sekalian, Baik sahabat-sahabat ekspedisi iman, langsung saja kita akan coba bahas dan diskusikan terkait dengan sakaratul maut dan alam kubur bersama Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Mizan, dan juga ditemani oleh Pak Isom yang selalu setia bersama kita selalu. Nah, baik. Ustadz, langsung saja Ustadz. Terkait dengan sakaratul maut, kira-kira dalam Quran maupun hadis, bagaimana sakaratul maut itu digambarkan Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ekspedisi iman, kematian adalah sesuatu yang pasti. Nabi kita mengatakan al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Kematian itu ibarat sebuah pintu dan setiap manusia pasti akan masuk melewati pintu itu. Maka kemanapun kita lari, dimanapun kita berada, ketika kematian itu menjumpai kita, maka pasti akan terjadi. Para sahabat ekspedisi iman, kematian itu tentu diiringi dengan adanya peristiwa atau proses sakaratul maut. Ini sebagaimana yang ditegaskan, innalil mauti sakarat. Jadi sesungguhnya bagi sebuah kematian ada sekaratnya. Ada sekaratnya. Itu proses pencabutan ruh dari badan kita perlahan-perlahan lantas sampai di tenggorokan. Dan di tenggorokan itu maka pintu taubat sudah tertutup. Maka sebelum itu terjadi, maka segera mari kita bertaubat dari segala kesalahan kita, segera taat kepada Allah. Nah, sakaratul maut digambarkan oleh Rasulullah itu seperti sakitnya dibacok pedang 100 kali. Subhanallah. Rasulullah sudah menggambarkan seperti itu. Dan kita bisa bayangkan ketika sakaratul maut adalah keadaan yang paling lemah pada diri manusia. Bahkan ada godaan yang paling berat pada saat sakaratul maut. Akan hadir 2 setan yang menggoda kita pada saat sakaratul maut itu. Setan yang pertama berada di sebelah kanan itu menyerupai bapak kita. Setan yang sebelah kiri itu menyerupai ibu kita. Dan setan yang di sebelah kanan menyerupai bapak kita berkata, wahai anakku, aku sangat mencintaimu. Aku ingin engkau hidup bahagia. Maka matilah mut ala nasroniyah. Matilah dalam keadaan Nasrani. Wahuwa khairul adiyan. Karena agama Nasrani itu adalah sebaik-baiknya agama. Sedangkan setan yang menyerupai ibunya itu mengatakan, wahai anakku, dulu perutku adalah tempat mengandungmu. Air susuku tempat minummu. Pangkuanku tempat untuk engkau bisa tenang dan tidur. Maka aku berikan nasihat mut alal Yahudiyah. Maka matilah dalam keadaan beragama Yahudi. Wahuwa khairul adiyan.
karena itu adalah sebaik-baiknya agama. Berat. Nah, inilah Berat. keadaan sakaratul maut itu. Oleh karena itu, kita minta dikuatkan dalam menghadapi sakaratul maut itu dengan kalimat yang sabit, kalimat yang kokoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada saat sakaratul maut itu terjadi, maka kita talkinkan kepada orang yang meninggal itu, Allah, Allah, Allah gitu saja. Kalau la ilaha illallah, khawatirnya di tengah kalimat itu sudah dicabut oleh Allah, nggak sampai kepada kalimat Allahnya. Maka cukup dengan Allah, Allah. Karena saking beratnya gangguan, godaan, dan sakaratul maut itu keadaan yang paling lemah pada diri manusia. Iya, Ustaz. Berarti tadi sakaratul maut itu adalah pintu, betul nggak, Ustaz? Pintu untuk menuju pada alam berikutnya, yaitu alam Kubur. alam kubur. Nah, ketika kita di alam kubur, malaikat mungkar dan nakir pastilah memberi pertanyaan, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz, sifat-sifat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu? Apakah pasti? Mungkin apakah ada dalil yang menguatkan atau pribun, Ustaz? Bagaimana detailnya, Ustaz? Jadi orang yang sudah meninggal dunia melalui proses sakaratul maut itu, ada yang mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, ada yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang jelek. Maka orang yang husnul khotimah, yang baik dalam keadaan matinya, itu ketika di bawah ke kuburan, lantas mengatakan, qaddamu, qaddamu, segerakan, pengen segera. Karena dia yakin, dia tahu akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang su'ul khotimah, yang jelek di penghujung umurnya, ujung kematiannya itu, mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha, wahai celaka, engkau bawa kemana, kalian bawa kemana mayat ini, wahai celaka, begitu. Nah, ketika diletakkan di pembaringannya, maka mayit itu sudah masuk ke dalam alam kubur. Dan di saat itu datang dua orang malaikat mungkar dan nakir, yang warna malaikat itu hitam dan hijau. Suaranya itu seperti geledek yang menyambar, yang bergemuruh. Sorot matanya itu seperti kilat yang menyambar. Kemudian dari mulutnya keluar lidah api. Jadi ketika bertanya sambil keluar lidah api. Ketika kemudian bertanya kepada orang-orang mukmin, maka malaikat ini lantas mendatangi dalam keadaan yang paling bagus. Ini luar biasa. Paling bagus, membawa kain kafan yang berasal dari surga yang berbau wangi. Dan bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man ahuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa saudaramu. Maka orang mukmin menjawab, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Muhammad nabiyuna, Muhammad adalah nabi kami. Dia membawa ajaran Islam dan kami mengikutinya. Man ahuka, yaitu al-muslimun, para kaum muslimin. Lantas saat itu, tenanglah engkau, dikatakan oleh para malaikat mungkar nakir tadi. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin. Ketika lantas orang yang mati dalam su'ul khotimah, maka malaikat mungkar nakir datang dalam keadaan yang paling jelek, menemui orang yang mati dalam su'ul khotimah. Warnanya hitam legam, kemudian baunya busuk sekali, membawa kain untuk pembungkusnya, itu kain yang menebarkan bau dan aroma sangat-sangat busuk. Dan lantas bertanya itu sambil menghardik, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Si mayit, la adri, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu.
Aku hanya mengikuti orang-orang itu, perkataan orang-orang. Ternyata itu telah menyesatkan kami. Maka saat itu, ya, dia dimasukkan ke dalam sijin, ya, tempat yang paling rendah, paling hina, ya, dan tempat kembalinya pastinya adalah neraka. Ya, Ustaz. Siap. Nah, dari apa yang tadi kita dengarkan ya, dari bagaimana sakaratul maut, bagaimana tadi itu digambarkan di dalam kubur ya, apa sebenarnya hikmah untuk kita saat ini yang nanti juga akan mengalaminya gitu, Ustaz. Ya, hikmahnya adalah satu pernyataan Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beraktivitas untuk kehidupan setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Nah, maka kita mempersiapkannya sejak dini. Yaitu yang pertama, aksiru hadimil lazat. Kita banyak untuk mengingat kematian. Mengingat pemutus segala kelezatan di dunia ini, yaitu kematian. Nah, mengingatnya adalah yang kedua, mendorong untuk selalu beribadah. Golek sangu untuk amal soleh, guna kemudian menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, tentunya banyak menuntut ilmu tentang agama, tentang Islam, halal dan haram, hukum-hukum perbuatan kita, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah dan mana yang makruh. Lantas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sambil kita membuat lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif agar saling menasehati, saling mengingatkan, dan juga kemudian kita sama-sama berusaha untuk mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian itu. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasan mengenai sakaratul maut, tentang alam kubur, dan hikmah-hikmah apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan ini, yang nanti pada akhirnya kita juga akan mengalaminya begitu. Saya kembalikan ke Pak Pandu untuk selanjutnya. Tutup pisang rapopong. Baik, sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, itu tadi pembahasan terkait dengan sakaratul maut dan alam kubur. Semoga dari segmen misteri ini dari tim ekspedisi iman dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kejelasan terkait dengan sakaratul maut dan alam kubur, khususnya bagi umat muslim dimanapun Anda berada. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silahkan video ini di-share. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan pastinya bagikan video ini seluas-luasnya. Siapa tahu bermanfaat untuk rekan-rekan atau saudara-saudara teman-teman semua. Mungkin itu dari tim Ekspedisi Iman kali ini. Kami undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.